Radioku, inspirasi spirit hati, menyesal bersedekah. Tidak ada yang menyesal kecuali mereka yang sedikit beramal baik, dan sementara amal buruknya banyak. Ada sebuah cerita sahabat mengenai teman saya yang punya nama Topan. Pada saat itu Topan kaget. Baru kali ini dia berhadapan dengan orang yang menyesal bersedekah. Biasanya, ia selalu berhadapan dengan orang-orang yang menyatakan kekagumannya kepada Allah ketika ia bersedekah. Janji Allah begitu mengagumkan tentang sedekah, sahabat. Tidak ada satupun yang bersedekah lalu ia menjadi sulit atau susah. Selain sedekah akan dibalas lebih besar lagi, sedekah akan mengangkat derajat seseorang. Ketika yang lain merasakan fadilah sedekah, tapi tiba-tiba ada orang yang menyatakan bahwa dia menyesal bersedekah. Kejadiannya seperti ini. Setelah Topan selesai berceramah di daerah Jakarta Selatan, setelah ceramah, Topan pada saat itu dijamu makan siang di rumah sang ibu yang mengaku menyesal tersebut. Sambil melayani sendiri Topan dan jamaah yang lain serta serombongan panitia, dia bercerita, "Saya diundang oleh panitia pengajian. Kata mereka, Ustadz mau datang. Lalu saya ditanya, mau nyumbang makanan enggak?" Terus Topan tanya penasaran. Saya menjawab, mau. Tapi saya bilang buat Ustadz dan panitia saja. Jadi ya saya hanya menyiapkan 10 bungkus nasi komplit untuk disediakan bagi Ustadz dan panitia. Begitu kata sang ibu. Terus kenapa ibu menyesal? Di pengajian tadi saya mendengar Ustadz ceramah kan, bahwa siapa yang memberi satu kebaikan maka Allah akan mengganti 10 kali lipat lebih banyak. Lalu kenapa ibu menyesal? Itulah Ustadz, saya menyesal tapi bahagia. Allah memberi pelajaran berharga untuk saya dengan kejadian 10 bungkus nasi, sedekah saya dan kehadiran Ustadz. Malamnya saya menyanggupi memberi 10 bungkus nasi. Lalu paginya ajudan Pak Kapolres memberitahu saya untuk menyediakan catering dadakan untuk tamunya 100 orang. Karena mendengar penuturan Ustadz bahwa sedekah itu salah satu fadilnya akan terbalas 10 kali lipat, jika saya menyediakan 100 orang, maka 100 orang dikali 10 lipat. Topan tertawa kecil. Oh ya, rupanya ibu ini menyesal bersedekah, tapi menyesal bersedekah sedikit. Mudah-mudahan Allah yang tidak pernah menyia-nyiakan amal seseorang senantiasa menjaga hati kita semua dalam memurnikan ibadah hanya untuknya. Tumbuhkanlah terus keinginan untuk menderma, sebab Allah akan terus menyuburkan derma seseorang. Sahabat, tahukah Anda, salah satu cara aman untuk tidak hidup di dalam kemelut adalah dengan membiasakan melakukan kebaikan di saat lapang maupun di saat susah. Dan sedekah adalah salah satu bentuk kebaikan. Sementara itu Allah menggaransi tidak satupun kebaikan kecuali tentu saja bila kebaikan itu dilakukan bukan untuk Allah, disertai riya, iri, dan membuat sakit yang menerima kebaikannya. Sahabat, sedekah adalah ibarat seseorang menanam benih. Dari benih itu muncul 7 tangkai, setiap tangkainya mengandung lagi 100 benih. Begitulah perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan pindahkan channel Anda. Tetap di frekuensi 92,9 FM Cirebon. Radioku, inspirasi spirit hati. Cirebon, inspirasi spirit hati. Perangkap. Sahabat, saya pernah membaca suatu hal yang menarik tentang perangkap. Suatu sistem yang begitu unik telah dipakai di hutan-hutan Afrika untuk menangkap monyet yang ada di sana. Sistem itu memungkinkan untuk menangkap monyet dalam keadaan hidup, tak cedera, agar bisa dijadikan hewan percobaan atau binatang sirkus di Amerika. Caranya, kalau kita pikir-pikir, sangat manusiawi ya. Atau mungkin hewani kali ya. Sang pemburu monyet akan menggunakan sebuah toples berleher panjang dan sempit dan menanamnya di tanah. Toples kaca yang berat itu berisi kacang, ditambah dengan aroma yang kuat dari bahan-bahan yang disukai monyet-monyet Afrika. Mereka meletakkannya di sore hari dan menanam toples itu erat-erat ke dalam tanah. Keesokan harinya, mereka akan menemukan beberapa monyet yang terperangkap dengan tangan yang terjulur dalam setiap botol yang dijadikan jebakan. Tentu kita tahu mengapa ini terjadi. Monyet-monyet itu tak melepaskan tangannya sebelum mendapatkan kacang-kacang yang menjadi jebakan. Mereka tertarik pada aroma yang keluar dari setiap toples, lalu mengamati, menjulurkan tangan, dan terjebaklah dia. Monyet itu tak akan dapat terlepas dari toples sebelum ia melepaskan kacang yang digenggamnya. Selama ia tetap mempertahankan kacang-kacang itu, selama itu pula ia terjebak. Toples itu terlalu berat untuk diangkat sebab tertanam dalam tanah dan monyet tidak akan dapat pergi kemana-mana. Sahabat, kita mungkin tertawa dengan tingkah monyet itu. Kita bisa jadi terbahak-bahak saat melihat kebodohan monyet yang terperangkap dalam toples. Tapi mungkin sesungguhnya kita sedang menertawakan diri kita sendiri. Betapa sering kita menggenggam setiap permasalahan yang kita miliki, layaknya monyet yang menggenggam kacang. Kita sering mendendam, tak mudah memberi maaf, tak mudah melepaskan maaf. Memendam setiap amarah dalam dada seakan tak mau melepaskan selamanya. Seringkali kita yang bodoh ini membawa toples-toples itu kemanapun kita pergi. Dengan beban yang berat, kita berusaha untuk terus berjalan tanpa sadar. Kita sebenarnya sedang terperangkap dengan persoalan pribadi yang kita alami. Sahabat, bukankah lebih mudah jika kita melepaskan setiap masalah yang lalu dan menatap hari esok dengan lebih cerah? Bukankah lebih menyenangkan untuk memberikan maaf bagi setiap orang yang pernah berbuat salah kepada kita? Karena kita pun bisa berbuat kesalahan yang sama. Bukankah lebih terasa nyaman saat kita membagikan setiap masalah kepada orang lain, kepada teman, agar dicari penyelesaiannya daripada terus dipendam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.